Sekarang kita belajar gaya Lorentz bagian yang kedua. Sebelumnya kita telah belajar gaya Lorentz bagian yang pertama. Nanti videonya bisa dilihat di link yang telah dicantumkan di deskripsi. Kita lihat gaya Lorentz yang kedua ini. Ini adalah gaya Lorentz yang muncul akibat muatan listrik memotong medan magnet. Misalkan di sini ada kita buat suatu medan magnet, kemudian ada muatan sebesar Q bergerak memotong medan magnet ini dengan kecepatan V. Sudut yang dibentuk antara V terhadap B kita katakan ini adalah alfa. Maka besarnya gaya Lorentz yang muncul sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin alfa. Selanjutnya kita lihat untuk menentukan arahnya digunakan kaidah tangan kanan. Ini ibu jari dan ini keempat jari yang lain. Ibu jari ini sama dengan arah kecepatan V, kemudian nanti arah B-nya sesuai dengan arah keempat jari ini. Kita katakan ini adalah B, dan gaya Lorentz ini tegak lurus dengan telapak tangan, berarti ini kita katakan F. Ini jika dia bermuatan positif. Kalau dia nanti bermuatan negatif, maka bisa arahnya dibalikkan. Misalnya jika arahnya ke kanan menjadi ke kiri, atau bisa juga digunakan kaidah tangan kiri. Oke, kita buat dulu di sini keterangannya. F sama dengan gaya Lorentz, biasanya disimbolkan dengan Newton, kemudian B medan magnet, satuannya dalam Tesla atau Weber per meter kuadrat, kemudian Q muatan dinyatakan dalam Coulomb, dan V kecepatan meter per sekon. Contohnya kalau ada kita ambilkan suatu muatan yang bergerak melingkar di sekitar medan magnet, kita katakan yang ini nanti akan muncul di sini. Kita katakan yang ini adalah muatan Q. Di sini nanti ada gaya yang selalu keluar, kita katakan gaya sentripetal. Kemudian gaya ke dalam, ini akibat medan magnet ini ada gaya Lorentz, dan arah kecepatan ke arah ini menyinggung lintasan. Dari sini, supaya dia tetap bisa berputar, maka gaya sentripetal harus sama dengan gaya Lorentz ini. Kita katakan F Lorentz sama dengan F sentripetal. Kalau kita buatkan rumus gaya Lorentz B dikali Q dikali V, di mana sin alfa itu sama dengan 1 karena ini masuk secara tegak lurus, sehingga sin dari 90 sama dengan 1. Ya, jadi diperhatikan di sini B-nya masuk, kemudian F ini tegak lurus dengan B yang masuk. Atau jika nanti dalam soal tidak disinggung tentang sudut, selalu dianggap dia saling tegak lurus. Oke, ini bisa kita coret, berarti V dengan V ini bisa habis 1, sehingga persamaannya menjadi ini tinggal kita pindahkan ke sebelah kiri, BQ-nya pindah ke sebelah kanan. Maka kita peroleh jari-jari lintasan yang dibentuk oleh muatan yang bergerak ini sama dengan massa muatan dikali kecepatan muatan dibagi medan magnet dikali Q, di mana R ini adalah jari-jari lintasan tadi dinyatakan dalam meter. Oke, supaya lebih gampang kita lihat ke soal. Di sini soal nomor 1 dikatakan sebuah zara bermuatan listrik bergerak memasuki ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus pada kecepatan zara. Jika besar induksi magnet 0,4 Tesla dan kuat medan listrik 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter, sedangkan zara bergerak lurus, maka kecepatan zara adalah, kita lihat pembahasannya. Kita buat dulu kira-kira ini zarahnya, kemudian ini bergerak dengan kecepatan V. Kita anggap yang arah ke atas ini adalah gaya listrik dan yang ke bawah adalah gaya Lorentz. Ini sama, gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, sehingga ini bisa bergerak lurus. Oke, kita lihat dari sini bahwa gaya Lorentz sama dengan gaya listrik, sedangkan gaya Lorentz itu adalah B dikali Q dikali V sama dengan untuk listrik Q dikali E. Perlu diingat bahwa gaya listrik ini sebelumnya kita telah bahas di listrik statis. Nanti bisa dilihat videonya di listrik statis. Oke, ini kita coret muatannya sama-sama Q ini habis, sehingga kita peroleh bahwa V ini sama dengan E dibagi dengan B, tinggal dipindahkan ke sebelah kanan.
Oke, kalau udah seperti ini, tinggal kita masukkan nilainya. Ini induksi magnet berarti B-nya 0,4 dan medan listriknya 8. Sehingga kita tulis 8 kali 10 pangkat 4 ini dibagi 0,4. 8 dibagi 0,4 sama dengan 20, sehingga bisa kita tulis 20 dikali 10 pangkat 4. Kalau kita ubah ini, nolnya kita tambahkan ke sini, itu berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Berarti jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Di sini dikatakan sebuah elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb dan bermassa 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg memasuki medan magnet 10 pangkat min 4 Tesla dalam arah tegak lurus sehingga bergerak melingkar. Sekitar berapakah periode putarnya? Oke, kita lihat pembahasan. Kita lihat dari persamaan sebelumnya, M dikali V kuadrat per R sama dengan B dikali Q dikali V. Ini V-nya bisa kita coret. Yang ini gaya sentripetal tadi, sedangkan ini gaya Lorentz. Sehingga ini hasilnya M dikali V itu adalah kecepatan sudut omega dikali R. Ini R-nya dibagi R sama dengan B dikali Q. R yang ini kita coret ke sini, hasilnya menjadi kecepatan sudut itu adalah 2pi per periode. Jadi M kali 2pi per periode sama dengan B dikali Q. Jadi periodenya bisa kita tuliskan T sama dengan yang ini, BQ-nya kita pindahkan ke bawah sini. Sehingga 2V kali M yang ini dibagi B kali Q. Tinggal kita masukkan angkanya. Dari sini bisa kita tulis 2 kali V sama dengan 3,14. Masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kemudian B di sini dituliskan 10 pangkat min 4 kita masukkan, dan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita kalikan, berarti 2 kali 3,14 kali 9,1 57,148 kali 10 pangkat min 31. Sedangkan ini pangkatnya kalau kita jumlahkan ke sini jadi pangkat min 23. 57,148 dibagi 1,6 berarti nilainya sekitar 36 dikali 10 pangkat 8. Ini naik ke atas ya. Berarti min 31 ditambah, karena ini naik ke atas positif, ditambah 23, hasilnya adalah min 8. Oke, kita geser komanya ke sini, berarti menjadi 3,6, ini menjadi 10 pangkat min 7. Jadi hasilnya 3,6 kali 10 pangkat min 7 sekon. Jawabnya adalah yang A. Soal nomor 3. Sebuah zara bermuatan listrik bergerak dan masuk ke dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga lintasannya berupa lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Jika zarah lain bergerak dengan laju 1,2 kali zarah pertama, maka jari-jari lingkarannya 20 cm. Ini berarti bahwa perbandingan antara massa permuatan pertama dengan zarah kedua adalah, kita lihat pembahasannya dari rumus tadi, kita peroleh R itu sama dengan M dikali V per BQ. Jadi ini udah kita buatkan tadi. Yang diminta adalah perbandingan antara massa permuatan, berarti M per Q. Jika kita ambilkan M per Q, berarti B dikali R per kecepatan V. Jadi bisa kita tulis gini, M per Q sama dengan B dikali R per V. Jadi kita tulis di sini bahwa B1 sama dengan B2 karena dia berada di keadaan yang sama. Jadi medan magnet pertama sama dengan medan magnet kedua. Selanjutnya R1 sama dengan 10 cm dari soal, kemudian R2 20 cm. Kita lihat kecepatan yang kedua itu 1,2 kali kecepatan yang pertama. Oke, M per Q ini misalkan, ini bisa kita misalkan dengan X, sehingga bisa kita tulis seperti ini, X1 sama dengan B kali R1 per V1, di mana X1 itu adalah M per Q. Ini hanya kita misalkan aja untuk mempermudahnya aja. Kemudian X2 berarti sama dengan B dikali R2 per V2. Tinggal kita bandingkan. B tadi kan sama, maka ini tinggal kita coret. Ini naik ke atas nih. Berarti R1 kali V2 per
R2 kali V1. Kita tuliskan di sini berarti X1 per X2 sama dengan R1 kali yang ini langsung naik ke atas V2 dibagi R2, ini kita kalikan kali V1. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya R1 10 cm dikali 1,2 kali V1. Di sini cm nggak usah kita ubah karena ini perbandingan tinggal dicoret. Jadi 10 kali 1,2 V1 per 20 V1. Jari-jarinya 20. V1 nya kita coret, ini habis. Berarti 10 kali 1,2 12. Ini 20. Sama-sama kita bagi 4. Ini hasilnya sama dengan 3. Yang ini sama dengan 5. 20 dibagi 4. Berarti hasilnya adalah 3 dibanding 5. Jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.